Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Syafafri, mahasiswa kelas F pada jurusan Teknik Informatika Winsus Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai format pengetikan jurnal ilmiah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, jadi ada beragam format penulisan jurnal yang didapatkan dari penerbit tempat jurnal hendak diterbitkan. Jadi di sini saya sudah membuka sebuah main dari desktop dan ada bermacam-macam jurnal yang memiliki format penulisan mulai dari judul, nama penulis, dan penyajian paragraf yang berbeda-beda. Ini dari jurnal Sains dan Informatika, ini dari jurnal Informatika Universitas Pamulangan. Bentuk paragrafnya berbagi menjadi dua kolom. Ini juga berbeda dari jurnal Algoritma, aturannya berbeda juga, dan seterusnya yang memiliki aturan tersendiri mengenai jurnal. Jadi untuk format penulisan jurnal ini tergantung format yang ditentukan oleh penerbit jurnal yang bersangkutan. Maka kita harus mengikuti format yang ditetapkan oleh penerbit tersebut. Ketika kita mempublikasikan sebuah jurnal ke sebuah penerbit, maka penerbit akan memberikan kita sebuah template atau outline atau layout untuk kita menyajikan jurnal. Seperti ini adalah template dari Elsevier, yaitu sebuah penerbit yang mempunyai terbitan seperti Scopus. Kita harus mengikuti format penulisan ini supaya kita bisa mempublikasikan jurnal kita atau sebagai salah satu syarat publikasi jurnal. Begitupun untuk jurnal lainnya. Ini saya juga ada template dari jurnal Media Info Tama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dahasen Bengkulu dengan bentuk yang berbeda dari sebelumnya. Jadi setiap penerbit memiliki template yang berbeda. Dan pada video kali ini saya akan menggunakan template dari Elsevier ini. Oke, langsung saja kita mulai dengan membuka dokumen baru. Sudah membuka dokumen baru, lalu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengatur layoutnya atau ukuran kertas. Kita pilih back setup, kita pilih papernya itu kertas A4, marginnya kita atur untuk topnya yaitu 4,68, lalu bottomnya 4,68, leftnya 2,45, right-nya 2,45. Oke, untuk pengaturan kertasnya. Untuk memudahkan penulisan, kita akan membagi layar ini menjadi dua, yang dokumen kosong di sebelah kanan dan template-nya berada di sebelah kiri. Oke, seperti ini. Untuk memudahkan kita. Oke, di sini sudah ada saya ketikkan untuk judul, nama penulis, dan sebagainya. Lalu kita atur sesuai template. Kita lihat untuk judul itu hurufnya 17, Times New Roman, dan kita lihat line spacingnya yaitu 47, before 47, after 12, exactly. Kita sorot judulnya dulu, kita pilih hurufnya 17, Times New Roman, rata tengah, line spacingnya untuk before itu 47, after 12, line spacing exactly. Oke, kita sudah sesuai untuk judul jurnal. Lalu selanjutnya untuk nama penulis, yaitu huruf 3, ukurannya 13, Times New Roman, rata tengah, dan kita lihat line spacingnya yaitu after 8 exactly. Oke, kita sorot nama penulis yaitu tadi 13, Times New Roman, rata tengah, line spacingnya yaitu after 8 exactly. Lalu ini karena ada cuma satu penulis, jadi kita tidak perlu mengasih superscript seperti ini. Kecuali memiliki dua penulis atau lebih, itu harus menggunakan superscript seperti ini. Jadi ini kita tidak perlu. Oke, untuk selanjutnya yaitu afiliasi. Afiliasi kita cek ini, yaitu hurufnya berukuran 8, Times New Roman, miring, rata tengah, dan line spacing yaitu after 6 exactly. Kita sorot hurufnya 8 point, Times New Roman, rata tengah, line spacingnya after 6 exactly. Oke, sudah sesuai. Lalu untuk ini tanggal penerbitan, kita lihat ini formatnya yaitu hurufnya ukuran 18, Times New Roman, rata tengah,
line spacingnya yaitu after 20 exactly. Oke, kita sorot. Ini tadi 8 time New Roman rata tengah line spacing after 20 exactly. Oke, lalu selanjutnya kita akan berikan garis lurus itu. Lalu kita tulis untuk selanjutnya yaitu bagian abstrak. Untuk abstrak kita cek tulisannya ukuran 9 time New Roman tebal rata kiri. Jadi abstrak 9 time New Roman tebal. Lalu kita cek lagi untuk line spacingnya. Line spacingnya yaitu after 11 exactly. After 11 exactly. Oke, kita sorot abstrak, kita atur line spacingnya yaitu after 11 exactly at 11. Oke, sudah sama ya. Oke, sudah sama. Lalu untuk abstrak kita masukkan ini kalimatnya. Oke, lalu kita cek lagi untuk aturan penulisan isi dari abstrak yaitu huruf 9 time New Roman. Untuk line spacingnya kita cek after 11 exactly 11. Kita atur itu ini jadi huruf 9 time New Roman. Lalu line spacing yaitu 11 exactly 11. Oke, sudah sesuai. Coba besar. Oke, sudah sesuai dengan aturan. Lalu selanjutnya yaitu keywords atau kata kunci. Untuk keywords yaitu hurufnya miring, tidak tebal. Kita ketikkan keywords. Kita ketikkan keywordnya. Oke, kita cek untuk aturan keywordnya yaitu hurufnya ukuran 8 time New Roman, line spacingnya before afternya kosong exactly 10. Oke, kita sorot keywordnya. Jadi ukurannya 8 time New Roman rata kiri, line spacingnya kosong, before afternya kosong exactly 10. Oke, sudah sama ya, exactly 10. Oke, sudah sama. Untuk keyword ini dia dipisahkan dengan titik koma antara keyword satu dengan keyword lainnya dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, selanjutnya kita pisah dengan garis lurus. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan membuat sebuah outline. Untuk outline kita akan pergi ke heading 1. Kita perbesar lagi ini. Kita pergi ke heading 1, kita modify. Lalu kita atur hurufnya yaitu time New Roman berukuran 10, tebal, berwarna hitam. Lalu untuk format paragrafnya yaitu before 24, after 12, exactly. Oke. 12 exactly 12 poin. Oke. Lalu kita tambahkan heading 1, kita tambahkan introduction. Sesuai dengan heading 1 pada jurnal kita. Introduction, lalu selanjutnya kita misalkan literatur. Review. Lalu selanjutnya untuk heading 3, untuk nomor 3 nya. Lalu untuk selanjutnya kita ketik metodologi. Oke, untuk yang nomor 3 ini kita harus menambahkan heading 2. Kita modify lagi untuk heading 2.
Untuk heading 2 masih sama, Time News Roman 10, tidak tebal, garis miring, warna hitam. Lalu untuk format paragrafnya itu before-nya 10, after-nya 10, exactly 12. Oke, oke. Kita tambahkan heading 2, yaitu research. Dan satu lagi. Oke, sudah selesai kita buat outline-nya. Lalu kita masukkan beberapa paragraf ke dalam setiap heading. Oke, pada masing-masing outline yang sudah kita buat tadi, sudah kita masukkan paragraf. Ada 2 paragraf sesuai dengan jurnal yang kita miliki. Oke, lalu kita atur penulisan paragraf ini. Lalu kita coba cek di template Elsevier tadi, yaitu untuk paragraf ini aturannya yaitu huruf 12, time New Roman. Lalu line spacingnya kita cek, yaitu before-nya 0, after-nya 0, exactly. Oke, kita terapkan untuk dokumen kita tadi. Kita sorot, tadi hurufnya ukuran 10, lalu line spacingnya yaitu before 0, after 0, exactly. Oke, sudah sesuai dengan aturan. Kita terapkan juga untuk paragraf selanjutnya. Oke, sudah selesai. Kita atur paragrafnya sesuai dengan aturan dari template Elsevier tadi. Lalu selanjutnya kita akan menyisipkan gambar dan tabel. Tapi sebelum itu kita harus membagi setiap paragraf menjadi 2 kolom seperti ini. Dengan cara kita harus menyorot dulu dari introduction atau bagian awal sekali, dari introduction sampai references atau bagian yang paling akhir. Lalu kita pergi ke menu page layout, kita pilih kolom, kita pilih 2 ini, untuk membagi paragraf seperti ini jadi 2 kolom. Oke, kita agak gabung, ini agak terlalu jauh, kita gabungkan sedikit, kita seret hanging indennya. Kita sesuai dengan aturan template, yaitu memiliki bentuk paragraf seperti ini, yaitu memiliki 2 kolom. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan gambar. Untuk gambar kita akan coba menambahkannya di sini. Jadi gambar ini kita lihat dari templatenya, aturannya yaitu seperti ini, yaitu gambarnya berada di atas dan caption atau kalimat keterangan dari gambar itu berada di bawah. Ini kita siasati dengan menggunakan table. Kita akan insert table dengan 1 kolom 2 baris agar gambarnya lebih rapi. Oke, kita copy gambar ini, kita paste ini, lalu kita tambahkan caption di bawahnya, yaitu ini adalah gambar aplikasi Mutabaah Pro. Kita copy, kita paste. Oke, lalu kita letakkan sisip di bagian awal sekali untuk menambahkan caption atau label. Untuk menambahkan caption kita harus pergi ke menu references, lalu kita pilih insert caption, new label. Tadi tulisannya untuk labelnya yaitu fix titik. Oke, sudah dibuatkan nih, kita cut, tempel di sini. Oke, lalu kita modify untuk caption ini yang sesuai dengan aturan dari Elsevier, yaitu aturannya adalah hurufnya Time News Roman, lalu berukuran 8, tidak tebal, warna hitam. Oke, seperti ini tampilan untuk caption dari sebuah gambar yang berada di jurnal. Lalu langkah selanjutnya kita akan menghilangkan garis-garisnya atau bordernya. Kita pergi ke design, border, no border, untuk menghilangkan garis-garisnya. Oke, sudah hilang. Kita akan copy saja gambar ini untuk gambar selanjutnya yang berada di sini. Misalnya kita letakkan gambar lagi, lalu kita sorot
kita sorot untuk captionnya, kita pilih update field, kita akan berubah jadi fig.2. Begitupun untuk gambar seterusnya. Oke, sudah ada 3 gambar yang kita berhasil masukkan di dalam jurnal yang sudah kita buat. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan tabel. Untuk tabel kita akan lihat yaitu aturannya di sini. Untuk tabel itu bentuknya seperti ini, yaitu captionnya seperti ini, tabel 1, lalu caption di bawahnya, dan tabel dengan bentuk seperti ini tanpa kolom nomor. Oke, kita coba buat tabel. Oke, sini sudah ada kita buat tabelnya, yaitu tabel aplikasi pembanding. Kita untuk aturannya tadi kita coba lihat kembali, yaitu aturannya tidak menggunakan kolom nomor. Jadi kolom nomornya kita hapus kolom nomor, lalu coba kita blok tabelnya, kita atur bordernya yaitu tidak memiliki garis tengah dan garis tepi. Oke, namun pada ini heading untuk tabelnya memiliki garis tengah, kita kasih bottom border. Nah, oke, sudah sama ya untuk tabelnya seperti ini. Lalu kita akan menambahkan caption seperti ini, tabel 1. Kita akan menambahkan caption. Jadi kita ke menu references, kita insert caption, lalu new label, lalu kita ketik table spasi oke, sudah ada. Lalu kita cek lagi untuk pengaturan spasinya. Kita cek time New Roman berukuran 8 dan spasi before-nya 0, after-nya 4 exactly. Sudah. Lalu kita sorot tabelnya untuk menyesuaikan. Kita pilih hurufnya 8, time New Roman, lalu kita atur line spacing-nya before-nya 0, after-nya 4 exactly. Oke, sudah sesuai tabelnya dengan aturan yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita copy paste saja ini. Kita copy paste tabelnya. Copy, kita coba tempelkan di halaman yang lain. Kita akan menambahkan tabel di setelah gambar ini. Kita hanya perlu menyorot ini tabelnya, lalu kita update field, maka otomatis akan berubah jadi tabel 2. Update. Maka kita sudah memiliki 3 buah tabel yang sesuai dengan aturan dari Elsevier. Terus selanjutnya kita akan menambahkan daftar pustaka atau references. Misalkan kita akan mengutip di kalimat terakhir paragraf 1 ini. Kita pergi ke menu references, insert citation, go to Mendeley, lalu kita pilih misalnya ini, kita cite. Untuk jurnal dari Elsevier ini dia menggunakan format atau style IEEE. Kita pilih IEEE karena dia harus menggunakan format seperti itu. Kita lihat ini seperti ini, referensinya harus menggunakan format IEEE. Oke, kita terapkan pada paragraf selanjutnya. Kita akan mengambil dari sini, kita insert citation lagi, go to Mendeley, kita cite, begitu seterusnya insert citation. Selanjutnya kita akan meletakkan daftar pustaka tadi di references. Kita pilih insert bibliography, kita akan otomatis mensubmit daftar pustaka yang sudah kita ambil. Di sini saya sudah menggunakan 10 daftar pustaka. Lalu langkah selanjutnya kita akan men-setting format atau aturan dari daftar pustaka ini. Kita akan sorot semuanya, lalu kita akan ke menu home. Untuk aturannya yaitu
hurufnya ukuran 8, Times New Roman. Lalu untuk line spacingnya yaitu before-nya 0, after-nya juga 0, dan exactly. Oke, sudah. Lalu untuk daftar pustaka kita kasih rata penuh. Oke, lalu kita rapikan lagi. Untuk ini kita geser hanging index ya, hanging index, biar lebih rapi. Oke, seperti itu sudah rapi untuk daftar pustaka. Oke, untuk selanjutnya kita juga bisa melihat navigation pane. Kita tinggal checklist dokumen map, maka akan muncul navigation pane-nya sesuai dengan outline yang sudah kita buat sebelum. Lalu langkah selanjutnya kita harus memasukkan logo dari Elsevier ini di sini, di kiri dan kanan, sebagai penanda bahwa jurnal ini adalah jurnal dari terbitan Elsevier. Kita paste di sini, kita letakkan di kiri, satu lagi di kanan. Dua penanda, dua logo sebagai penanda bahwa ini adalah jurnal dari terbitan Elsevier. Terus selanjutnya kita akan mengatur penomoran halaman. Untuk penomoran halaman, dia harus berbeda antara halaman yang ganjil dan halaman yang genap. Untuk yang ganjil, dia harus berada di kanan atas, dan yang genap di kiri atas. Lalu penomoran halaman ini menggunakan penomoran biasa, yaitu 1, 2, dan 3. Oke, kita tambahkan. Lalu kita checklist untuk membedakan halaman ganjil dan genap di different odd and even page. Oke, kita cek untuk halaman 1 di sebelah kanan dan ini untuk sebelah kiri. Oke, sudah sesuai, sudah berbeda. Ini nomor ganjilnya berada di kanan, genap di kiri, seterusnya. Sudah sesuai dengan aturan penulisan. Lalu kita harus setting, ini harus diturunkan lagi seperti itu. Oke, sudah selesai. Untuk penomoran paragraf sudah sesuai aturan ganjil, genap. Oke, inilah tampilan dari jurnal yang sudah kita buat dengan format Elsevier. Oke, itulah jadi penjelasan dari saya mengenai format penulisan jurnal ilmiah. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.